Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Sejak mengumumkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia tercatat telah dipimpin 7 presiden yang berbeda. Mulai dari Insinyur Soekarno hingga yang tengah menjabat saat ini, Joko Widodo. Menjadi nama-nama yang wajib kita ingat. Ada banyak cara untuk kita mengingat sosok para pemimpin negara ini. Salah satunya dengan mengenali seluk-beluk kepribadiannya. Entah cara berbicara atau justru kebiasaan uniknya yang lucu, bisa akan menjadikan patokan untuk mengingat para presiden ini. Walaupun berstatus pimpinan tertinggi sebuah negara, presiden ternyata juga seorang manusia biasa. Tidak terkecuali Presiden Republik Indonesia. Itu karena para presiden yang pernah memimpin negara ini memiliki keunikannya tersendiri seperti masyarakat biasa pada umumnya. Berikut ini adalah 10 fakta unik tentang Presiden Indonesia versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, Presiden Indonesia adalah penakluk Amerika. Soekarno terkenal dengan keberanian dan ketegasannya dalam melawan bangsa asing. Soekarno menjelma menjadi sosok yang tidak disukai oleh pemerintah Amerika Serikat pada masa penjajahan. Ia lalu dijuluki penakluk Amerika. Selain itu, Soekarno juga dianggap sebagai salah satu tokoh penting yang peduli dengan kelautan Indonesia. Soekarno akhirnya mendapat gelar Nahkoda Agung dalam Musyawarah Maritim Nasional pada 23 September 1963 di Tugu Tani, Jakarta. Dalam acara penyematan gelar, tokoh yang juga dijuluki sebagai orator ulung ini membawakan, saking gembiranya saya gugup, membawakan pidato yang bertajuk "Kembalilah menjadi bangsa samudra". Keren bukan? Yang kedua, Presiden Soeharto pernah menantang Sylvester Stallone. Terdengar seperti lelucon, tetapi memang benar jika Presiden Soeharto pernah menantang si Rambo alias Sylvester Stallone. Bukan untuk berduel atau tembak-tembakan loh, tetapi bermain golf sebanyak 19 set. Uniknya, meskipun saat itu sang presiden kedua ini sudah lumayan uzur, tapi ia mampu mengalahkan Stallone dengan telak. Sang Rambo ini pun mengakui kehebatan Pak Harto. Kemudian dari mulutnya terlontar satu pujian, "You are the best player." Tidak hanya hobi memancing dan menembak, Soeharto juga sangat menggemari cerutu. Dalam setiap kesempatan santainya, sang presiden pasti akan menyedot cerutu-cerutu mahalnya. Nah, yang unik dari hobi sang presiden ini adalah seseorang bisa menebak moodnya dari cara Pak Harto menyedot cerutu tersebut. Pak Harto dan cerutunya menurut Jenderal Rudini, seorang mantan kepala staf Angkatan Darat yang juga jadi teman dekat Soeharto, ketika sang presiden menyedot cerutu sambil jalan mondar-mandir, maka ia sedang dalam mood yang bagus. Sebaliknya, ketika Pak Harto menyedot cerutu sambil menunjukkan muka tak menyenangkan, maka ia sedang dalam kondisi yang tidak bersahabat. Yang ketiga, Presiden Habibie hanya tidur 4 jam dalam sehari. Umumnya, kita tidur selama 7-8 jam dalam sehari bukan? Namun, Presiden Habibie rupanya hanya menghabiskan waktu yang sangat singkat untuk tidur setiap harinya. Sosok yang punya julukan Bapak Teknologi Indonesia ini terbiasa tidur hanya 4 jam dalam sehari. Dia sering menghabiskan waktu untuk menyerap kondisi lingkungan sekitarnya. Apalagi saat tengah melaksanakan tugas sebagai presiden, dirinya sungguh-sungguh berupaya menemukan cara untuk memulihkan kondisi ekonomi yang buruk. Perjuangannya juga tidak sia-sia karena pada akhirnya kondisi ekonomi kian stabil di masa pemerintahannya. Selain itu, ada sosok Jokowi yang hanya memiliki waktu tidur yaitu 2 jam dalam sehari. Wow! Yang keempat, Presiden B.J. Habibie adalah sosok yang diakui negara lain. Habibie muda ketika bersekolah di Jerman mencetuskan rumus untuk menghitung yaitu correct progression on random. Rumus ini kemudian disebut dengan faktor Habibie. Tidak menjadi sembarangan rumus, karya Habibie ini diakui lembaga internasional seperti Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt atau Lembaga Penerbangan dan Luar Angkasa Jerman, The Royal Aeronautical Society London, Inggris, The Royal Swedish Academy of Engineering Sciences, Swedia, The Académie Nationale d'Air et d'Escape, Prancis, dan The US Academy of Engineering, Amerika Serikat. Agak sedikit belepotan ya. Kalau panjang-panjang sih nggak apa-apa lah. Yang penting semangat terus.
Nah, Habibie juga memperoleh penghargaan sebagai guru besar ITB dan penghargaan Edward Warner Award dan Theodore von Karman Award. Keren bukan? Yang kelima, Presiden Gus Dur dianggap sakti karena bisa mendengarkan obrolan orang saat tidur. Salah satu keunikan Gus Dur yang dinilai sebagai kelebihannya adalah Gus Dur dianggap bisa tahu obrolan orang saat sedang tidur. Sebab begitu bangun, Gus Dur langsung menyambung obrolan dengan tema yang sedang diobrolkan. Keren bukan? Karena itu, banyak yang menganggap Gus Dur punya kelebihan atau kesaktian dapat mendengar obrolan saat tertidur pulas. Gus Dur ialah mantan presiden Indonesia yang mempunyai kebiasaan unik sekaligus dianggap kurang sopan dari presiden lainnya. Saat rapat negara, ia seringkali tertidur. Akan tetapi, ketika ia terbangun dan ia diberi pertanyaan, ia mampu menjawab semuanya. Keren, kagum banget. Yang keenam, Presiden Megawati lahir di masa agresi militer. Megawati dilahirkan pada masa agresi militer Belanda. Saat Megawati dilahirkan, Soekarno sedang diasingkan ke Pulau Bangka. Setelah kemerdekaan Indonesia, Megawati lalu dibesarkan di Istana Merdeka. Megawati adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat pada tanggal 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Dia merupakan Presiden wanita Indonesia pertama dan putri dari Presiden Indonesia pertama Soekarno yang kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi Presiden Indonesia. Yang ketujuh, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hobi main band dan menyukai seni. Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden Indonesia ke-6 saat masih menempuh pendidikan di Akabri. Ia membentuk sebuah grup band yang membawakan lagu-lagu The Beatles. Ia juga piawai bermain bass, gitar, serta bernyanyi. Tidak hanya itu, SBY juga mengeluarkan beberapa album yang berisikan lagu-lagu yang ia ciptakan dan dinyanyikan sendiri. Ini menjadi sebuah bentuk hiburan tersendiri di tengah kesibukannya memimpin Indonesia. SBY juga piawai menulis puisi. Ia juga pernah menerbitkan buku kumpulan puisinya. Salut untuk SBY yang tetap bisa menjalani hobi walaupun sibuk menjadi seorang presiden. Makanan kesukaan SBY sangat sederhana, yaitu lebih suka makanan yang membumi dan sederhana, seperti tahu, tempe, singkong goreng. Pria kelahiran Pacitan 9 September 1949 ini juga suka sekali menyantap nasi pecel Madiun dan pecel lele. Ia juga bukan orang yang pemilih dalam hal makanan. SBY menyantap hidangan apa saja selama itu tidak memicu penyakit di dalam tubuhnya. Bahkan nasi dengan dadar telur pun ia nikmati dengan lahap. Sama dong Pak Presiden. Hehe. Yang kedelapan, Presiden Jokowi memiliki kesenangan masa kecil. Jokowi kecil rupanya tidak jauh beda dengan anak-anak muda pada umumnya. Di video kisah hidup Jokowi, ia mengaku pernah berbuat nakal hingga dihukum oleh ibunya. Saat itu, sejak kondisi keuangan orang tuanya membaik, Jokowi kerap iseng memanggil penjajah makanan yang lewat di depan rumah. Tukang siomay, bakso, atau jajanan pasar, apapun akan dipanggil seenaknya oleh Jokowi. Presidennya luar biasa nih, gokil ternyata. Salut deh. Yang kesembilan, Presiden musik cadas. Sekilas terlihat kalem, kepribadian Jokowi yang cenderung sederhana rupanya tidak mencerminkan musik favoritnya, yaitu heavy metal. Dalam kesempatan santai, Jokowi sering didapati mengenakan kaos bertuliskan logo band kesayangannya. Jokowi merupakan penggemar berat berbagai kelompok musik, hard rock dan heavy metal seperti Metallica, Megadeth, Lamb of God, dan Napalm Death. Musik rock baginya dapat memberikan motivasi dan menjadi penyemangat di kala bekerja. Mendengarkan musik metal rupanya telah digeluti Jokowi sejak masa kuliah, bahkan turut mempengaruhi penampilannya saat itu. Ke-10, jamuan prasmanan untuk tamu istana. Sejak pertama kali dilantik sebagai presiden, menerima tamu negara di lingkungan istana sudah menjadi rutinitas Jokowi. Tidak hanya pejabat pemerintah, pengusaha, dan birokrat asing, Jokowi juga gemar mengundang masyarakat umum seperti supir Metro Mini dan tukang ojek untuk makan siang bersama. Setiap kali menjamu tamu negara, Jokowi memberlakukan aturan khusus yang berlaku untuk semua tamu, yakni tidak boleh menyajikan nasi kotak. Menurutnya, tamu mesti diperlakukan secara istimewa. Ia akan meminta agar hidangan disajikan dalam bentuk prasmanan. Perlu diketahui juga bahwa 4 dari 7 Presiden Republik Indonesia lahir di bulan yang sama, yaitu bulan Juni. Semakin unik bukan? Pastinya dong. Hehehe. Bulan Juni bisa jadi merupakan bulan spesial bagi rakyat Indonesia. Pasalnya, bulan ini juga merupakan bulan kelahiran Pancasila yang menjadi dasar negara, yaitu 1 Juni.
Tercatat 4 presiden yang lahir di bulan Juni, yakni Presiden Soekarno yang merupakan Presiden Republik Indonesia pertama yang lahir pada 6 Juni 1901. Kemudian Soeharto yang lahir pada 8 Juni 1921. Selanjutnya B.J. Habibie lahir pada 25 Juni 1936. Dan terakhir, Presiden Jokowi yang saat ini masih memimpin lahir pada tanggal 21 Juni 1961. Nah, demikianlah ulasan 10 fakta unik para presiden Indonesia versi Ini Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik dan agar kita semakin mengenal para presiden Republik Indonesia kita yang sangat kita cintai ini. Maka jangan lupa untuk mendukung kami melalui subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Ini Fakta. Karena bersama Ini Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.